Pemirsa, indikasi kebocoran data Inafis Polri dan Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI akibat serangan hacker menjadi ancaman serius bagi pertahanan dan keamanan negara. Bisa dibayangkan jika sistem ketahanan siber nasional lemah akan berdampak sangat membahayakan bagi Indonesia. Lantas siapa yang harus bertanggung jawab atas insiden ini? Selengkapnya dalam Top Review. Belum rampung penanganan pusat data nasional yang diobrak-abrik oleh hacker, serangan siber ganas kembali terjadi yang kali ini tidak main-main. Data milik Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI dan Indonesia Automatic Finger Identification System atau Inafis Polri menjadi bocor. Bocornya data Inafis Polri dan BAIS TNI ini sangat membahayakan, bahkan bisa dikategorikan darurat. Bagaimana tidak? Data-data penting dan rahasia tersebut terindikasi telah diperjualbelikan di situs gelap atau dark web. Seperti hacker yang menyerang pusat data nasional. Pelaku peretasan Inafis dan BAIS TNI adalah hacker dengan nama samaran Mus Hexer yang juga meminta tebusan $7.000 atau sekitar 114 juta rupiah lebih. Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyebut hingga kini pihaknya terus meneliti dampak selanjutnya agar dapat memitigasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Hadi menegaskan akan mengevaluasi sistem keamanan siber nasional. Terus kita dalami terkait kebocoran data, yaitu masuknya ransomware di pusat data nasional sementara di Surabaya. BSSN juga sebelumnya sudah memberikan satu notifikasi terkait ancaman tersebut, dan saat ini BSSN juga terus meneliti dampak lanjutannya agar kita bisa memitigasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Badan Siber dan Sandi Negara mengklaim bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Polri, data Inafis yang bocor merupakan data lama yang tidak terbarui. Jadi tentu kita cross check, kita konfirmasi dengan kepolisian. Apa benar ini data kalian? Mereka bilang itu ada data, memang data lama. Itu sementara jawaban mereka, tapi untuk lebih jelasnya nanti bisa. Dan kita juga yakinkan bahwa sistem mereka berjalan dengan baik. Akan ditindaklanjuti ketika BSSN memberikan bantuan asistensi penanganan insiden. Kita ingin melihat dan melakukan konfirmasi kepada penyelenggara sistem elektroniknya terlebih dahulu untuk melihat apakah Inafis Polri dan juga BAIS TNI sesuai dengan hasil koordinasi itu perlu dilakukan asistensi dan juga melakukan berbagai upaya penanganan ketika dugaan insiden ini benar terjadi itu. Bocornya data Inafis dan BAIS TNI menjadi peringatan keras yang harus diwaspadai oleh pemerintah atas lemahnya pertahanan siber di tanah air. Tak heran jika siber Indonesia kerap menjadi target serangan akibat sumber daya manusia pengelolanya yang tidak mumpuni. Sistemnya juga, tapi kita jangan lupa juga fokus ke people-nya gitu, karena justru salah satu gap-nya bukan dari sistem doang, tapi mungkin dari people-nya juga yang mungkin perlu edukasi juga di situ. Walaupun kita sudah menggunakan teknologi, sistem yang sudah begitu canggih, tapi kalau misalnya people yang masih kurang edukasi, ya mungkin salah satu celahnya bisa lewat situ juga gitu. Memang di skala pemerintah gitu, apalagi nasional, yang saya lihat memang masih banyak kurangnya untuk edukasi serangan siber lah. Memang perlu ditingkatkan gitu. Insiden kebocoran data Inafis Polri dan BAIS TNI yang telah diunggah oleh hacker Mus Hexer meliputi sampel file dengan beragam data penting. Akun Falconfits bahkan mengklaim kasus serupa pernah terjadi di tahun 2021. Pengamat keamanan siber, Alphonse Tanujaya menilai, selain lemahnya sumber daya manusia dalam hal pertahanan siber, faktor lemahnya hukum dalam hal penindakan kasus kejahatan siber juga menjadi penyebab replikasi kasus serupa, bahkan tidak pernah ada tindakan tegas atas kelalaian yang kerap menjadi pemicu mudahnya menjadi target peretasan di Indonesia. Kita maju, kita profesional, jadi ada SL yang jelas, kalau salah, hukumannya jalankan. Bukan untuk menghukum, supaya jadi disiplin. Kita belajar Alibaba hari ini, Alibaba Cloud bisa bersaing dengan Google, dengan Amazon. Kenapa? Karena diterapkan seperti itu. Awalnya didukung, dikasih kesempatan, tapi habis itu dilepas, lu harus bersaing gitu loh. Nah, hal itu yang saya harapkan bisa terjadi.
Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Soleman Ponto mengatakan, kebocoran data Inafis Polri dan BAIS TNI sangat berbahaya bagi keamanan nasional, terutama dalam pertahanan negara. Ponto menyebut harus ada yang bertanggung jawab atas bocornya data Inafis dan BAIS TNI yang secara tidak langsung dampak dari kebijakan penyatuan data nasional. Kita harus lihat kembali ke kebijakan PDN ini. Apakah perlu dijadikan satu? Karena kalau dijadikan satu, pertanyaannya siapa yang paling bertanggung jawab terhadap satu itu? Nah kan tidak ada. BSSN bilang Kominfo bilang BSSN, bilang pengguna, nggak ada. Sudah beberapa kali, bukan baru kali ini. Ada kasus yang kemarin si Biorka, sama. BIN itu ya Pak ya, data kenapa? BIN ya? Ya, Biorka. Mengapa terjadi itu? Ya karena PDN itu siapa yang merasa paling bertanggung jawab sehingga harus merawatnya? Coba saya tanya. Ya. Kalau Harusnya data BAIS sudah pasti BAIS harus bertanggung jawab. Data Inafis harus bertanggung jawab. Iya. Tapi ketika disatukan di PDN, pertanyaannya siapa? Coba. Publik berharap kedaulatan siber Indonesia harus benar-benar menjadi prioritas bagi pemangku kebijakan. Pasalnya ketahanan siber nasional yang tangguh akan memperkuat juga keamanan nasional. Karena jika siber nasional lemah, maka kedaulatan dan kepentingan negara, bahkan perlindungan data menjadi rentan terhadap target serangan dan kejahatan siber. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.